Kalau semua manusia berdosa dan upah dosa adalah maut, kenapa Henok dan Elia diangkat? Itu pertanyaan kritis. Jika kalau upah dosa adalah maut dan semua manusia telah kehilangan semua kemuliaan Allah, dan jikalau manusia tidak ada mengaku dirinya berdosa, Henok berdosa nggak? Berdosa. Tapi kenapa dia diangkat? Kenapa Elia diangkat? Kalau dia orang berdosa, kenapa dia diangkat? Coba, menurut teman-teman orang Kristen bagaimana mau menjawab pertanyaan Nandar yang sekritis itu? Kenapa Henok dan Elia diangkat? Bukankah dia juga berdosa dan harus mengalami kematian? Sebenarnya jawaban itu sudah ada dalam kontekstual Alkitab itu. Kalau mau bilang Henok dan Elia berdosa nggak? Berdosa. Karena Henok dan Elia bergaul dengan Allah. Itu jawaban sesimpel. Saya mau menambahi aja ya, apa yang diterangkan oleh Bang RK itu. Mau melengkapi aja. Kenapa Henok dan Elia diangkat hidup-hidup ke surga padahal mereka berdosa? Jawaban dari Bang RK tadi, karena mereka hidup bergaul dengan Allah. Ya memang itu menjadi salah satu alasannya ya. Tetapi hal yang paling mendasar yang menjadi jawabannya adalah, itu karena mereka mempersembahkan darah binatang juga sebagai bentuk iman mereka kepada Kristus yang akan datang. Sama seperti Adam ketika jatuh ke dalam dosa, Tuhan memberikan pengampunan itu lewat menyembelih hewan. Dan kulit hewan itu dijadikan pakaian untuk Adam dan Hawa. Tapi kan hewan itu kan ada darahnya. Itulah yang menutupi sementara daripada dosa mereka. Selanjutnya, Kain dan Habel. Kenapa Habel itu diterima persembahannya, sementara Kain tidak diterima persembahannya? Karena Kain tidak mempersembahkan sesuatu yang mengandung darah, yaitu hewan. Dia mempersembahkan dari hasil tumbuh-tumbuhan. Sementara Habel mempersembahkan yang mengandung darah, berarti dari hewan. Habel tahu dari mana? Pasti tahu dari bapaknya Adam. Adam tahu dari mana? Tuhan sendiri yang mempraktekkannya kepadanya. Inilah yang menjadi turun-temurun sampai kepada Henok, Elia. Mereka pasti melakukan hal itu. Terlebih-lebih di zaman Elia sudah ada hukum Taurat. Apalagi hukum Taurat sangat mengajarkan menyembelih, mengorbankan hewan-hewan yang terbaik. Ini darah hewan itu sementara untuk menutupi daripada dosa mereka. Atau sebagai deklarasi bahwa mereka percaya kepada Kristus yang akan datang. Walaupun mereka belum tahu siapa itu Kristus. Tetapi itulah yang dikehendaki Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah sendiri yang mengajarkannya. Jadi sebenarnya darah hewan tidak bisa mengampuni, hanya saja menutupi sementara, atau dengan kata lain sebagai voucher, alat pembayaran sementara, sampai alat pembayaran atau alat transaksi yang sah itu datang, yaitu darah Kristus. Makanya dikatakan dosa dunia ditimpakan kepada Kristus, baik orang-orang sebelum Kristus dan orang-orang setelah Kristus. Itulah makanya ketika Tuhan Yesus bangkit pada kitab Matius 27 ayat 53 dikatakan, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menempatkan diri kepada banyak orang. Kenapa orang-orang ini bangkit setelah Tuhan Yesus juga bangkit? Orang-orang kudus yang meninggal sebelum zaman Yesus, sebelum Yesus. Ya karena mereka dulu juga mendeklarasikan iman mereka lewat mengorbankan, mempersembahkan darah-darah dari hewan-hewan kurban. Itu bentuk deklarasi iman mereka